Halo semuanya, selamat datang di Tentang Ponsel. Ya, di depan ini udah ada Samsung Galaxy Note 9 yang aku beli dengan harga yang murah banget. Murahnya nggak ketulungan. Jadi ceritanya malam-malam aku lagi gabut gitu ya, scroll marketplace di Facebook. Ya karena aku tinggal di Batam, HP-HP di Batam itu lebih murah. Ya, HP ini dibuka dengan harga 1 juta. Harganya orang yang jual 1 juta pertamanya. Terus, tapi memang ada minus yang kalau dilihat agak kurang enak. Kayak casing belakangnya ini retak, dan juga tombol Bixby dan tombol on off-nya ini copot. Tapi nggak masalah bagiku karena memang pergantian partnya itu murah dan gampang juga, aku bisa ganti sendiri. Jadi dia buka harga 1 juta, terus kutanyalah netnya berapa bang, 500.000 katanya. Ya udahlah, ketemulah kami di dekat rumahku sini kan. Ketemu, terus dia ngomong lagi, tapi kondisi kayak gitu bang, HP ini udah lama nggak dipakai. Kalau abang mau bayarin 300.000 lah katanya, nggak apa-apa katanya. Nggak enak juga kan katanya, COD malam-malam, karena memang COD-nya sekitar jam 1 malam gitulah. Dan aku ya udahlah, aku bilang 250 gimana? Ya udah 250 nggak apa-apa, transfer aja katanya. Dan ya udah 250.000. Memang kondisinya batangan, tapi aku nggak masalah lah kondisi batangan karena ya 250.000 dapat Samsung Note 9, walaupun kondisi belakangnya retak dan juga tombolnya copot-copot, ya nggak masalah karena memang HP ini masih worth it lah 250.000 coy. Untuk Samsung Note 9, memang ini flagship tahun 2018 ya. Tapi pada zamannya ini salah satu HP idaman. Karena dia punya beberapa fitur yang ajib banget dan speknya yang ajib banget pada masanya. Kalau gitu mari kita lihat untuk kondisi bodinya. Ya anggap aja di sini ada tombol on off ya. Ya, di bagian kanan ini harusnya ada tombol on off dan kosong. Kemudian di bagian bawah di sini ada pena. Dan penanya ini masih original. Ya 250.000 Samsung Note 9 masih ada pena dan penanya original. Coba kita tulis-tulis di sini dan ya enak banget. Kemudian di bagian bawahnya ada speaker dan juga ada mikrofon, ada USB Type-C, ada ya jack audio 3,5 mm, ini ajib banget. Frame-nya ini dari metal ya, tapi memang udah ada lecet-lecet gitu. Ya wajar aja dari tahun 2018 ini handphone. Kemudian di sini harusnya ada tombol Bixby dan juga ada tombol volume up dan volume down. Ini masih berfungsi kalau untuk dua tombol ini. Di atasnya sendiri ada slot untuk kartu dan ada garis antena 2, kemudian ada lubang mikrofon. Dan HP ini di 250.000 aku beli, dia punya layar 6,4 inci Super AMOLED dari Samsung dan udah Corning Gorilla Glass 5 dengan rasio layar 18:5,9. Di kerapatan layarnya sendiri itu di 516 ppi dan untuk resolusinya sendiri di 1440 kali 2960 pixel. Itu tinggi banget, enak banget kalau nonton di sini. Ya, ini juga Super AMOLED ya kan dari Samsung, enak banget lah. Kemudian di depan sini ada speaker merangkap sebagai earpiece dan juga ada sensor-sensor karena memang HP ini bisa dibuka dengan iris scanner, bukan cuman face unlock kayak Android pada umumnya. Ini bisa dibuka dengan iris scanner. Kemudian di depannya sendiri ada kamera yang ukurannya cuma 8 megapiksel, bisa merekam di 1440 di 30 fps dan oke banget. Dan karena dia Super AMOLED, dia juga punya always on display yang selalu always ya, selalu nyala lah gitu ya. Kita lihat di bagian belakangnya. Di bagian belakangnya sendiri dia punya setup dual kamera, yaitu 12 megapiksel kamera utama dengan OIS dan 12 megapiksel kamera telefoto, serta ada satu lampu flash dan juga ini seingatku bisa jadi heart rate sensor gitulah kayak di smartwatch gitu. Dan di sini ada fingerprintnya di belakang ya. HP tahun 2018 wajar aja fingerprintnya di belakang. Dan ya seperti itu. Ya aku juga nggak enak ya liatnya kayak gini. Kalau gitu kita ganti dulu untuk backdoor belakangnya karena memang backdoornya aku udah beli di harga 50 ribuan. Ini backdoornya, jadi ya murah lah. Casing belakangnya ini masih rapat banget karena memang seingatku dia punya spesifikasi ini IP68, jadi masih rapat lah ini ya. Gimana cara kita bukanya nih? Aduh, tuh nggak pecah ini.
ini kondisi dari Samsung Note 9 yang aku beli di harga 250.000. Udah aku bersihkan bagian belakangnya, backdoornya udah copot. Ini backdoor yang pecah tadi. Kemudian pinggir-pinggirnya juga lemnya udah aku bersihkan. Ya saran sih kalau pengen ganti backdoor sendiri, hati-hati di bagian kamera sama fingerprint. Takutnya fingerprintnya putus atau kameranya kemasukan debu dan lain sebagainya. Terus juga ya di bagian sini juga ini wirelessnya, takutnya wireless chargernya ini takutnya putus juga. Itu aja sih saran dari aku. Kalau gitu ya saatnya untuk pasang. Ya, dan ini adalah HP-nya Samsung Galaxy Note 9 yang aku beli 250.000 setelah ganti casing belakang yang pecah tadi. Dan ini udah rapet, udah oke. Tapi memang bagian bezel-bezelnya nih cukup banyak lecetnya. Dan nggak masalah juga karena bakal dipasangin casing. Kita pasang casingnya dan ini casingnya casing-casing murah aja yang aku beli di marketplace. Dan sekalian kita coba untuk fitur penanya. Karena memang Note 9 ini punya fitur pena yang kita coba. Harusnya sih ini original ya. Dan itu ada tulisan Samsung. Ada satu tombol situ dan kita coba di sini tulis Samsung Note 9. Ya, Samsung Galaxy Note 9 tentang ponsel dan ya masih oke ternyata. Kalau gitu sekalian kita coba fingerprintnya karena memang habis dibuka bagian belakangnya takutnya fingerprintnya mati ya. Ternyata fingerprintnya masih berfungsi dengan baik. Ya, untuk HP ini untuk zaman sekarang memang spesifikasinya nggak wah-wah banget lagi ya karena memang sekarang banyak HP yang murah dengan spesifikasi yang mantap-mantap. Tapi pada zamannya ini adalah salah satu HP dengan spesifikasi terbaik dan ini adalah Samsung Galaxy Note 9. Ya, dia punya RAM 6GB dan internal storage itu 128GB. Ini punya chipset yang lumayan jadul lah kalau dihitung zaman sekarang. Snapdragon 845 untuk di beberapa negara dan Exynos 9810 untuk di beberapa negara dan termasuk Indonesia. Seingatku yang masuk itu Exynos 9810. Dan untuk performanya sendiri, mari kita lihat untuk Antutu score-nya. Kita buka lagi fingerprint-nya. Untuk Antutu score-nya di 500 ribuan di Antutu versi 11, 500 ribuan. Galaxy Note 9 not bad lah ya, tapi juga nggak kenceng-kenceng banget ya, cukup lah untuk jadi HP kedua. Dan dia juga punya baterai yang sekarang itu nggak besar-besar banget, tapi juga nggak terlalu kecil juga. 4000 mAh itu ya hitungannya kecil memang, tapi ya sebagai handphone kedua itu cukup lah 4000 mAh dan ya 15 watt untuk pengecasannya. Tapi dia punya wireless untuk di bagian belakangnya nih, jadi bisa ditaruh, ditempel gitu aja sih, kayak flagship zaman sekarang lah. Dan ya kalau gitu bakal kita coba untuk main game. Kita coba untuk main Mobile Legends dan PUBG. Untuk settingan grafiknya di PUBG dia dapat di Smooth Extreme. Bahkan untuk HP tahun 2018 untuk PUBG masih dapat di Smooth Extreme. Apakah PUBG sekarang termasuk game ringan? Kalau gitu kita coba dulu untuk bermain PUBG. Dan ya untuk performa main PUBG ini masih oke banget, masih enak karena memang settingan grafiknya masih di Smooth Extreme atau Smooth 60 fps, masih playable lah. Terus gimana sih kalau main Mobile Legends? Kalau gitu mari kita coba untuk bermain Mobile Legends di Samsung Galaxy Note 9. Oke, kita coba. Ya, ini di game Mobile Legends untuk Samsung Galaxy Note 9. Kita coba main di brawl aja ya, karena kalau rank agak bahaya sedikit.
takutnya nge-lag atau lain sebagainya. Kita coba dulu di map ini, dan dia dapat di kualitas mapnya ultra, kemudian kualitas modelnya standar, dan kualitas efeknya di tinggi, frame rate-nya super. Kita bikin seperti ini aja biar dia nggak nge-lag atau frame drop dan lain sebagainya. Oke, sejauh ini sih aman aja sih untuk Mobile Legend, karena juga menurutku juga Mobile Legend bukan termasuk game yang berat banget ya, karena ya hampir bisa dimainkan di semua handphone pada dasarnya memang Mobile Legend, karena nggak seberat itu ya. Oke, Mobile Legend oke. Dan ya, jadi ini adalah Samsung Galaxy Note 9 yang aku beli dengan harga 250.000 dengan kondisi casing belakang retak dan juga tombol Bixby dan tombol on off-nya itu copot. Dan untuk sinyalnya sendiri aku nggak coba ya, karena memang ini sepengetahuanku ini garansinya dari Inter, dan urusan IMEI terdaftar atau enggak aku juga nggak cek, tapi harusnya ini WiFi only, ataupun kalau bisa kartu dia Indosat atau XL aja, dan itu nggak masalah. 250.000 itu masih worth it lah menurutku, karena HP ini mungkin aku jadikan HP kedua. Dan kalau mungkin kalian suka dengan video ini, mari kita custom ROM untuk HP ini. Gimana? Setuju atau enggak? Mari komen di bawah.